musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-qawlu utawi iku pembicaraan fi makna hikdi ing dalam pengertiane ing dalam maknae unak-unak wa nataijihi lan piro-piro hasile al-hikdi, apa-apa yang ditimbulkan oleh rasa unak-unak, wa fadilatil afilan keutamaan ngapura, wa rifqilan bersikap alus, iklam warwasira anal ghadaba ing setuhune emosi idza lazima ikun ing dalam nalikane wis kudu alias wis lekat nempel harus kamuhu apa menahan ghadab. Kenapa tidak boleh dilampiaskan? Ketika emosi itu mesti ditahan, mau tidak mau harus ditahan. Faktornya li ajazin, karena apes anita syafi saking membalas, karena memang lawannya itu di atas kita, atau orang yang kita hormati, atau orang yang lebih kuat tenaganya dari kita. Mau melampiaskan kan gak enak. Ya gak enak dan gak berani, gak punya kemampuan untuk membalasnya. Atasan kita misalkan yang bikin sewot atasan kita misalnya. Kalau saya lawan, wah bisa bahaya nanti, merugikan saya sendiri. Jadi ya sudahlah, tidak usah saya balas rasa marah saya kepada dia. Tidak bisa membalas fil hali ing dalam sak nalika roja'a moko berbalik opo emosi opo ghadab, berbalik ke ilal batini manjing ing maring berbalik maring ati. Ya terkekang emosinya, tidak tersampaikan, tidak terkeluarkan. Wah takona lan nyelendep tuh mampet, jadi mampet apa ghadab ya madet. Jadi itulah yang menyebabkan perasaan hatinya madet nonjok. Wah hatinya nggak tenang. Saya marah betul sama itu orang, tapi saya nggak bisa melampiaskan amarah saya kepada dia. Tinggal dendamnya aja kan, tinggal dendam unek-unek fihi ing dalam batin. Fasara moko dadilah opo ghadab hiddan iku arane unek-unek. Makna hiddi utawi pengertian unek-unek ayal zamah iku yen to tetep qalbahu ing dalam atiye wong istifqaluhu apa ngrasa berat wong sejen atau orang kang digawe unek-unek. Merasa berat berhadapan dengan orang itu tuh, aduh nggak suka sekali, pengennya marah, pengennya melampiaskan, tapi apalah daya, saya nggak punya daya. Jadi tinggal madetnya saja saya sama si fulan tuh marah tapi tidak tersampaikan marahnya. Wal baghdatu lan sengit lahu maring ikilah mahkud wong kang diunek-uneki. Wa nafaru lan sengit anhu saking mahkud. Wa ayaduma lan yen to berlangsung dalika apa mengkono madat unek-unek. Wa yabqalan bertahan apa zalik. Wa qad qala halita mendawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mukminu utawi wong iman kang bener, orang mukmin sejati laisa iku ora ana sapa mukmin bihaqudin iku wong kang unek-unek. Jadi sudah marah ya silahkan dikeluarkan saja, kemudian sembuh lagi. Fal hikdu maka utawi unak-unak dendam, samratul ghadabi iku buah dari emosi yang tidak tersampaikan, tidak bisa menyalurkan emosi, jadilah dendam. Nah ini lama, kadang sampai awas Pak, saya tunggu saja melaratnya dia. Saya tunggu saja melaratnya dia. Awas kalau dia sudah jatuh, sudah nggak punya jabatan, sudah melarat, awas saja saya gites. Wah itu kan tunggu aja. Nah ini dendam, ini namanya dendam. Dendam kesumat. Tunggu aja dia kalau sudah nggak bisa berkutik, ya saya mau petangkang peting-ting di hadapan dia, saya mau balas sakit hati saya kepada dia. Namanya al-itu.
akibat emosi yang tidak tersalurkan. Nah, ini banyak kasus model begini, banyak. Ya, makanya kalau kita punya power, jangan seenaknya sendiri, jangan bikin marah orang, kemudian dia tidak bisa menyalurkan emosinya, akhirnya jadi dendam. Nggak enak, suasana dendam-dendaman tuh nggak enak. Wal hikdu utawi unak-unak atau dendam, utawi dendam, yuthmiru iku menghasilkan, membuahkan apa al hikdu sama niyata umurin ing wolu piro-piro perkara. Al awalu utawi kang pertama al hasadu iku rasa iri. Orang yang kita dendami rumahnya kebakaran, syukur. Rasanya begitu nantinya. Orang yang kita dendami akhirnya rumahnya kebakaran, syukur temen itu. Boro-boro berempati kan, yang terjadi hasud. Mudah-mudahan hancur usahanya, hancur rumahnya. Ini hasud, hasad itu ingin supaya nikmat yang ada pada dia itu habis, kenikmatannya habis. Yang tadinya melarat jadi yang jadinya kaya jadi melaratnya. Wa utawi hasad ayah mila iku yento mendorong ka ing sira al hiddu apa dendam unak-unak didorong ala antatamanna ing atase yento berharap sapa sira, berharap zawala nikmati ing ilange nikmat anhu saking mahkun. Fatantamah maka atau nuli ngerasa susah sapa sira, maka ngerasa susah sapa sira dinikmatin kelawan siji nikmat in asaba lamun mendapatkan sapa mahkun ha ing nikmat. Jadi ketika orang yang kamu dendami bahagia, kamunya semakin tidak suka. Wa tusarra, awas ini mabni majhul tapi maknanya mabni maklum. Jangan wa tasurra tapi wa tusarra. Ada fiil-fiil yang harusnya mabni majhul pasif berbentuk kalimat pasif itu bermakna mabni maklum kalimat aktif seperti suida. Jangan saida, orang yang berbahagia itu bukan saida tapi suida. Orang yang lagi senang surra, bukan sarra, bukan sarra, orang lagi senang. Bukan sarra, saya senang. Surirtu, saya bahagia, saya senang. Usarru, saya senang, lagi senang. Bukan usiru, bukan. Watu sarra, lan yento seneng sapa sira bi musibatin kelawan blai musibah. Inna zalat lamun mudun apa musibah bihi kelawan mahkun. Wa hadza utawi iki min fi'lil munafiqina, iku setengah saking perbuatane prakteke wong-wong munafik. Wa saya tilan bakal teko zamuhu apa nyelpen apa arane blesake alane tercelae ikilah hasad insyaallah taala. Jadi perasaan dendam nanti ujungnya menimbulkan rasa hasud. Kalau orang yang orang tersebut senang, kitanya susah. Kalau dianya dapat musibah, kitanya gembira. Asali utawi kang kaping do hasil daripada rasa dendam antazida iku yento nambahi sapa sira ala idmaril hasadi ing atase nyimpen rasa hasud fil batini ing dalam jero ati. Wah, semakin bertingkat-tingkat, bertambah-tambah perasaan iri dengkinya. Fatashmata moko bungah sapa sira, bungah bima kelawan musibah asoba kang menimpa apa mahu ing mahkun bayane minal bala saking blai. Jadi orang yang kita dendami itu rumahnya kebakaran, kitanya bahagia, curahkan, ayo mayoran, batur-baturnya ditraktir. Saking bungahe orang yang didendami itu rumahnya kebakaran. Asalisu utawi kaping telu antah juro iku yen to ngenengaken sapa sira, mendiamkan sapa sira hu ing mahkun, orang yang kita dendami, orang yang dirasai dendam, ya tidak diajak bicara,
tidak mau diajak, tidak mau bicara dengannya, diem-dieman. Wa tusarima lan ya megot sapa sira ing mahkot. Wa tangqatia lan putus hubungan sapa sira, putus hubungan anhu saking mahkot. Wa intolaba lan senajan njaluk sapa mahkot ka ing sira, meskipun dianya berusaha membangun, menjalin hubungan, tapi kamunya dendam kepada dia, maka kamu tidak mau berhubungan lagi dengan dia. Wa aqbala lan senajan madhep sapa mahkot alaika ing atase sira. Jadi tekoning putus hubungane ketika rasa dendam itu. Arabi utawi kaping papat, wa huwa utawi rabi dunahu iku ing dalam sengisore kaping telu, yakni tidak sampai putus hubungan sih, tidak, tapi yakni antuk ridha iku yen toh mlengos sapa sira anhu saking mahkut istisgharan krana nganggep cilik lahu maring mahkut. Al-khamisu utawi kaping 5 antatakallama iku yen toh ngomong sapa sira fihi ing dalem mahkut, kamu komentar-komentar mengenai orang yang kamu dendami, bima kelawan omongan la yahillu kang ora halal apa ma, bayane min kizbin, bayane omongan bohong, wa hibatin gosip, wa ifsya'i sirrin lan menebarkan berita rahasia, wa hadki sitrin lan merusak tutup, wa ghairihi lan liyane kabeh. Loh, jadi kamu mudal-mudal urusan privasinya orang yang kamu dendami, kamu beber-beberkan kepada halayak publik. Asadisu utawi kaping 6 antu hakia iku yen to niru-niruaken sapa sira ing mahkon istihzaan karena ngece-ngece bihi kelawan mahkon, wa suhriyatan lan yo ngece-ngece minhu saking mahkon. Orang ketika sudah begitu bencinya sampai niru-niruaken, meniru-nirukan, ya saking bencinya, saking ingin menghinanya. Asabiu utawi kaping 7 idza uhu iku menyakiti mahkut bidorbi kelawan mukul, wa malan perkara yuklimu kang menyakiti apa ma, menyakiti badanahu ing badane mahkut. Asaminu utawi kaping 8 antamna'a ya wong dendam bisa sampai ngupai racun juga, bisa ngupai racun juga. Jadi ketika berhadapan dengan dia tidak mampu melawan, ya sudah, awas aja, saya tunggu lengahnya dia, saya tunggu saja lengahnya dia. Kan akeh sing model begitu kan, orang lagi begitu emosi, wah tidak berani melawan, tapi tunggu lengahnya dia, tusuk dari belakang, sembelih ketika lagi mabok. Tunggu aja lengahnya dia. Pembunuhan, kriminalitas itu kan, itu akibat terjadi suatu cekcok, rasa dendam, tapi tidak mampu dihadapi secara berhadap-hadapan, ya tunggu lengahnya. Dikasih racun kek, ditusuk dari belakang kek. Asaminu utawi kaping 8 antamna'a iku yen to nyegah sapa sira ing mahkut, nyegah hakahu ing hake mahkut, kamu tidak memberikan hak-haknya orang yang kamu dendami. Apa contohnya? Min qadha'i dainin, bayar utang. Jadi kamu begitu marah kepada fulan, harusnya kamu bayar utang kepada fulan, tidak mau karena saya sudah begitu sakit hati sama fulan, biar aja hutangnya tidak perlu aku bayar. Au silatirahimin, atau menyambung seseduluran, au raddi mazlamatin, atau balekaken hak. Wa kullu dzalika utawi sakabehane man'u, mengkono man'u haramun iku hukume haram. Wa aqallu darajatil hikti, utawi minimal utawi paling setitik tingkatane dengki, unak-unak, dendam, antah tariza iku yen to menghindar sapa sira, menghindari minal afati saking bahaya-bahaya asamaniyati kang 8 almadzkurati kang wis ditutur. Minimalnya paling rendahnya ya tidak sampai menimbulkan hal-hal tadi,
Lu dendam sih dendam, tapi diajak bicara ya masih mau ngomong. Di Lebaran ya masih saling mengunjungi. Dendam sih dendam. Saya tidak suka sama si fulan. Tapi dia saudara saya, ya udah, nggak apa-apa. Waktunya Lebaran ya saling mengunjungi. Diajak bicara ya masih mau nyambung, tapi masih aja belum tentu itu akal lu darajatil hikdi. Tapi kalau dendamnya sudah kesumat, ya itu tadi kan, sampai putus, segala-galanya putus. Jadi kalau ada saudara sampai tidak mau mengunjungi, saling tidak mau berkunjung saat Lebaran, ya bisa jadi karena memang menyimpan perasaan dendam yang begitu dalam. Menyimpan dendam yang begitu dalam. Ya harus diobati. Penyakit kok tidak diobati gimana? Perasaan dendam itu penyakit. Taruh masih nyambung, masih apa gitu, tapi bisa jadi unek-unek tuh masih ada. Harus diselesaikan. Maka inilah yang diperlukan manajemen keluarga biasanya. Ya perasaan unek-unek itu biasanya terjadi bukan sama orang jauh, sama sedulur dewek, sama keluarga sendiri. Kalau orang yang sudah dewasa, biasanya orang yang pikirannya dewasa, nanti pidato pas Idul Fitri atau apa, di antara kalian ada tidak yang punya rasa unek-unek, ayo kita selesaikan. Jadi posisi menyelesaikannya dalam keadaan yang momen yang enak, perasaan yang enak. Jadi silahkan, barangkali punya unek-unek disampaikan, jangan disimpan terus. Kalau punya unek-unek disampaikan saja, barangkali kita selesaikan bersama-sama. Jangan kemudian unek-unek disimpan terus jadi sampah penyakit, jadi penyakit hati. Ya tapi umumnya jarang model kayak begitu kan. Maka sesama anggota keluarga harusnya terbuka. Idealnya terbuka. Sesama kawan, sahabat, barangkali Anda punya unek-unek dengan saya, silahkan terbuka aja. Yang membuat hati tidak nyaman apa? Terbuka. Barangkali bisa diperbaiki bareng. Tapi kalau tidak dikasih kesempatan gitu kan ya susah. Jadi mengendap terus-menerus unek-unek ini, jadilah dendam kesumat. Kalau sudah dendam kesumat, wah sudah protol semua. Hubungan saudara sudah putus, diajak bicara tidak nyambung, sudah putus semua. Bahkan bisa menusuk dari belakang. Terjadi menusuk dari belakang. Iya, susah ya, ini penyakit ini, penyakit. Wala tahruju lan ora metu sapa sira bisa babil hikdi kelawan sebab unek-unek ilama maring posisi taksi kang maksiat sapa sira Allah ing Gusti Allah bi kelawan ma. Mungkin suatu unek-unek dendam yang tidak menimbulkan kemaksiatan, mungkin kalau memang di situ masih bisa mengontrol rasa dendamnya, rasa unek-uneknya, mungkin. Tapi setidak-tidaknya itu jadi beban pikiran, beban hati, dan itu tidak enak. Walakin tastafkilu, tapi ngerasa abot sapa sirahu ing ma fil batini ing dalam jero ati. Ini membebani pikiran. Jadi mau berpikir apa tidak bebas, sangat berat rasanya, sangat berat. Wala tantahi lan tanha atau tantahi, tanha atau tantahi. Wala tanhalan ora melarang sapa sira qalbaka ing ati sira an buhdihi saking sengit maring
mahkut hatta tamtani'a sehingga nyetop sapa sira amma saking kebagusan kunta kang ana sapa sira tutawi'u iku gawe bagus gawe bagus gawe taat gawe nurut sapa sira bihi kelawan ma bayane minal basyasati bayane ajere rai wajah yang riang, wajah yang ceria, wajah yang senyum. Bisa jadi orang meskipun dia punya unek-unek, punya rasa dendam, tapi masih bisa saling senyum, masih bisa bersikap halus, masih bisa melayani keperluan-keperluan orang yang kita rasai dendam, bisa aja. Itu berarti rasa dendam yang belum begitu nemen, yang belum begitu parah. Meskipun dia hikdu, punya dendam unek-unek, masih bisa senyum, masih bisa halus. Wal inayati bisa perhatian, wal qiyamilan menjalankan bihajatihi kelawan piro-piro keperluane mahkut. Wal mujalasatilan awor lungguh masih bisa duduk bareng. Ma'ahu ing dalam sertane mahkut ala zikrillahi ing atase zikir Allah Ta'ala. Wal muawanati masih bisa duduk dalam satu organisasi, masih bisa duduk dalam satu organisasi. Wal muawanati lan saling tulung menolong alal manfaati ing atase kepentingan manfaat lahu kadwe wong au bitarki du'ai atau kelawan ninggalaken wala tanha qalbaka an budihi atatam tani'a amma kunta tutawi'u bihi minal basyashah wa rifqi wal hidayah wal qiyam bi hajati wal mujalasati ma au bitarki du'ai atau kelawan ninggalaken doa lahu maring mahkut wasanai lan ngalem alaihi ing atase mahkut awit tahridi atau memotivasi ala birrihi ing atase gawe bagus ning mahkut wa muasatihi lan bagus-bagusan mahkut fahada utawi iki kulluhu ya kabehane hada mimma iku setengah saking perasaan yang kusuka ngurangi apa madarajataka ing derajate sira fiddini ing dalam agama. Jadi meskipun dendam itu dendam kecil-kecilan, tetap saja mengurangi peringkat kemuliaan di sisi Gusti Allah. Apalagi sampai dendamnya dendam kesumat gede-gedean. Ini kan dendam kecil-kecilan, dendam kecil-kecilan, masih bisa duduk bareng, masih bisa saling bantu-membantu. Wa yahulu lan menghalangi apa ma bainaka ing dalam antara sira wa baina fadlin lan ing dalam antara keutamaan azimin kang agung wa sawabil lan ganjaran jazilin kang gedean wa ing kana lan senajan ono apa kelakuan layak ridu iku orang ngadepaken apa unek-unek orang ngadepaken ka ing sira li iqabilahi maring siksaane Gusti Allah karena memang unek-uneknya memang kecil-kecilan aja. Tidak sampai menimbulkan siksaan dari Allah, tapi ya tetap aja nggak enak beban pikiran kayak begitu kok disimpan. Wala mahalafa ing dalam sumangsane sumpah Abu Bakrin sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu alla yunfiqa ing yen to ora infak sapa Abu Bakar ala mistahin ing atase mistah. Jadi dulu Mistah itu ya saudaranya Abu Bakar, entah tunggal putu, saudara misan atau saudara apa. Itu orangnya melarat si Mistah ini. Jadi kebutuhan harian dia di cover, ditanggung oleh sahabat Abu Bakar. Ya ini masih saudara, kebetulan rezekinya sedikit. Kebetulan orang melarat lah, dikasih kan akhirnya. Sering dibantu. Suatu saat Mistah ini ikut-ikutan orang yang menebarkan berita hoak, berita palsu mengenai Sayyidah Aisyah.
Jadi Sayyidah Aisyah itu kan dulu pernah diisukan selingkuh dengan sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal atau siapa, Sofwan. Padahal itu fitnah yang dihembuskan orang munafik. Tapi si Mistah ini malah ikut-ikutan. Jadi Abu Bakar kan marah. Aduh bocah ya, ini saudara sendiri kok begitu tega, ikut menebarkan fitnah atas diri Aisyah, putrinya Abu Bakar. Kan yang jadi bapaknya kan nggak terima, sewot, dituduh-tuduh begitu, menebarkan fitnah, menebarkan berita fitnah mengenai Sayyidah Aisyah. Jadi kan yang jadi orang tuanya marah. Saudara kok mending sekedar saudara, ini udah aku bantu. Saben waktu dia butuh apa selalu dibantu oleh Abu Bakar. Wes akhirnya kan dendam kan. Kalau mukul sih enggak, Sayyidina Abu Bakar masih menghargai dia statusnya sebagai saudara. Mukul Mistah sih enggak. Tapi dalam hatinya udah unek-unek dendam aja, enggak suka. Mau ngapa ini? Sudah saudara, sudah saya bantu, masih tega-teganya menebarkan berita fitnah. Wa kana lan ono sapa Mistah qaribahu iku sedulur kerabate Abu Bakar. Kenapa akhirnya sumpah tidak bakal aku ngasih lagi, tidak bakal aku bantu Mistah. Syukur temen sana melarat tuh dewek mana. Aja melu-meluan kita wis. Wong tega sekali menebarkan fitnah, saking marahnya Abu Bakar. Likaunihi karena anai Mistah takalama iku ngomong sapa Mistah. Lah ini kan tidak sampai dosa. Sahabat Abu Bakar begitu kan tidak sampai dosa. Memang wajar kan? Wajar. Orang ditolong kok jadinya mentung sih gimana? Ibarat pepatah, udah ditolong malah membalas pentung. Sudah biasa menolong Abu Bakar, dia mementung. Sudah dikasih pertolongan malah dia jawab, dia balas dengan pentungan. Aduh. Ini kan punya hak. Sahabat Abu Bakar punya hak untuk marah begitu, punya hak. Tapi meskipun benar itu ditegur, sahabat Abu Bakar ini tetap ditegur oleh Al-Qur'an. Meluan ngomong fi waqi'atil ifki ing dalam kejadian berita hoax. Ketika itulah nazala maka turun qauluhu apa dawuhe Gusti Allah taala wala ya'tali ulul fadli minkum wala ya'tali ojo sumpah ulul fadli sapa wong-wong kang duweni sikap utama minkum saking sira kabeh. Lho, aja bersumpah untuk tidak memberi nafkah. Sudah yang adem hatinya yang adem. Ila qolihi itu mau kemarin dawuh Gusti Allah taala ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ala tuhibbuna ana ta ora pengen sapa sira kabeh ayyaghfira ing yen to ngapura Allahu subhanahu Allah lakum maring sira kabeh. Faqala nuli jawab Abu Bakar na'am nggih. Nuhibbu kepengin sinten kula dalika ing mengkono di sepuro. Wa adalan balik sapa Abu Bakar lil infaqi maring memberi biaya alaihi ing atase Mistah tuh. Semono wis disakiti masih tetap tidak kehilangan sikap baiknya. Ini Abu Bakar hebat itu kan. Maka imane sahabat Abu Bakar ya wis. Misalkan imane golongan kita sedunia ya tidak menghitung para nabi ya, tidak menghitung para nabi. Ditimbang sama keimanan Abu Bakar satu ya menang keimanannya sahabat Abu Bakar. Siapa orangnya nggak marah kan? Sudah difitnah begitu keji. Mending yang memfitnah itu siapa? Ini sih saudara sendiri yang memfitnah. Mending sekedar saudara. Biasa dibiayai. Lamun jadi saudara nggak pernah saya bantu, kemudian dia ngomong gitu-gitu ya mungkin. Ya tidak terlalu panas. Ini sih wong parah. Mistah tuh orang dekat, saudara dekat, udah biasa tak bantu, balasannya kok begitu.
Wal aula ayyabqa ala ma kana alai. Wal aula utawi kang luwih utama ayyabqa iku yen to bertahan sapa wong alama ing ngatasi kebagusan kana kang ana sapa wong alaihi iku ing ngatasi dia biasa berbuat baik saja. Fa in amkana kaya sahabat Abu Bakar mau loh, seperti yang dilakukan Abu Bakar. Fa in amkana moko lamun mungkin ing wong ayazida apa yen to nambahi sapa wong fil ihsani ing dalem gawe bagus mujahadatan karena menekan li nafsi maring hawa nafsu wa irhaman lan gawe grumpung li syaitani maring setan, mematahkan setan. Fadzalika moko utawi mengkono ziyadatul ihsan maka musiddiqina iku sikape atau level golongan wong-wong siddiq. Wa utawi dzalik min fadaili a'malil muqarrabin iku setengah saking pira-pira keutamaan amal-amale wong parek Gusti Allah kabeh. Falil mahkudi maka iku kaduwe wong kang didendami, kang diunek-uneki salah satu ahwalin utawi telu pira-pira kondisi indal kudrati ing dalem nalika mampu. Ahaduha utawi salah sijine salasa ayas taufia iku yen to menepati sapa wong meminta menuntut balas sapa wong fi haqihi ing dalam haqi wong alladzi yastahiqu kang haqi sapa wong hu ing hak min ghairi ziyadatin saking tanpa nambahi wa nuksanin lan ngurangi. Wa huwa utawi istifaul haq al adlu iku sikap adil tuh. Kita punya unek-unek dendam kepada fulan karena fulan pernah bersalah ke kita, ya sudah kita minta ganti rugi kepada fulan. Apa betulnya, apa benarnya aja, itu sikap adil. Asani utawi kaping do ayuh sina iku yen to gawe bagus sapa wong ilahi maring mahkun bil afi kelawan cara memberi maaf wasilatilan menyambung hubungan. Wadzalika utawi mengkono al afu huwa yadzalik al fadlu iku sikap utama. As-salisu utawi kaping telu ayazlima iku yen to mendolimi sapa wong hu ing mahkud bima kelawan cara la yastahiqu kang ora berhak sapa wong hu ing ma. Wadzalika utawi mengkono zalim al juru iku sikap menyimpang. Jadi orang dendam, saya disakiti fulan karena dulu fulan pernah bersalah, akhirnya saya membalas fulan. Suatu saat fulan jatuh melarat. Dulu saya waktu masih melarat dihina-hina sama fulannya tuh menghina-hina saya. Sekarang kemudian fulannya berbalik, sayanya jadi kaya raya, fulannya jadi melarat. Pembalasannya lebih pedih lagi, wah, yaitu namanya penyimpangan. Bukan hanya sekedar menghina, wah, sampai diinjak-injak misalkan fulannya. Yang namanya roda nasib itu selalu berputar. Yang tadinya kaya raya bisa jadi bangkrut, jatuh. Yang tadinya di bawah bisa jadi di atas. Roda nasib tuh. Jadi jangan seenaknya menghina-hina orang. Bisa menimbulkan dendam pada diri orang tersebut. Suatu saat kita jatuh, ya itu bisa jadi kita dibalas. Bisa jadi kita dibalasi dendam oleh orang yang kita sakiti dulu. Bisa jadi kita balas dendam dengan cara yang lebih menyakitkan. Nah, itulah yang disebut penyimpangan. Wahwa utawi sikap zalim membalas dendam dengan cara yang sangat kejam. Ikhtiyarul aradhili iku adalah pilihane orang-orang recehan, orang-orang rendahan. Kalau orang yang orang yang sikapnya hebat, utama dulu kita dihina karena melarat. Sekarang yang menghina kita jatuh melarat, kitanya merangkul. Wah, itu kan hebat. Itu sikap orang hebat. Kayak Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, contohnya itu kan begitu. Seperti yang dicontohkan Rasul ketika Fathu Makkah, musuh-musuh yang dulu menyakiti beliau dirangkul semua. Kita itu sedulur, kita ki wong dewek, sedulur kabeh, wis. Nah, itu sikap hebat, namanya sikap hebat yang dicontohkan oleh Rasulullah pada saat Fathu Makkah.
sikap yang hebat yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf kepada saudaranya. Ya harusnya kalau kayak Nabi Yusuf bisa aja petangkang petingting kan. Dulu waktu aku masih kecil tidak berdaya apa-apa, kamu seenaknya aja. Sekarang kamu melarat, aku punya pangkat. Kamu mau ngomong apa? Kalau mau membalas bisa saja, tapi tidak mau begitu. Tidak benar itu sikapnya orang-orang rendahan, apalagi membalasnya dengan cara yang keji. Wasani utawi kaping do huwa ya asani ikhtiyarus siddiqina iku pilihan sikape wong-wong siddiqin. Wal awalu utawi kang pertama yakni membalas tapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Huwa muntaha darajati sholihina iku puncak piro-piro derajate wong-wong soleh. Masih dianggap soleh membalas. Wal nazkur lan becik nerangaken sapa kita al ana ing dalam saiki fadilatal afwi ing kautamane ngapura wal ihsani lan gawe bagus. Wallahu a'lam.